Trauma kenapa Mbak Roro? Antara bisidang bang. Habis sidang bang. Mbak Roro secara mental menghadapi sidang perdana gimana Mbak Roro? Bismillah, doain aja teman-teman media. Sudah Chris. Bentar ibunya ya. Mbak, memang ada ancaman Mbak jika dikawal. Kasih jalan. Ada ancaman apa Bang memang kalau sampai dikawal dulu? Baroro mana sini belakang Baroro, nengokin dikit nih Baroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah. Hari ini adalah sidang mediasi saya dengan istri saya yang mana telah dimediasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya mediasi pada hari ini. Dan saya juga terima kasih buat kuasa hukum saya yang hari ini, Mas Purwanto, Mas Pramudana yang udah dampingin saya untuk sidang mediasi. Walaupun hasil mediasinya kita tunggu sampai tanggal berapa? Mediasi hari ini gagal ya Mas. Bang Andri, tadi melihat Roro datang dengan bodyguard katanya trauma atau takut. Seperti apa nih tanggapan Bang Andri nih? Mungkin ada komentar. Kalau dia bilang apa ya, kita kan suami istri sebenarnya. Gitu. Saya senyumin aja sih sebenarnya hal seperti ini. Ada perlakuan gak enak di mediasi. Saya di ruang mediasi diem ya, Mas Bro. Kita di mediasi ya seperti biasa ya, kita mediasi segala macam. Terus kemudian tadi sebetulnya dia ada, kita kan berbaur sama lawyernya juga, kita ketawa gitu. Nah pada saat ketawa itu Mbak Roro langsung menyerang Mbak Andri, katanya mengeledekin Mbak Roro gitu. Padahal kita semua nggak ada bermaksud seperti itu gitu loh, karena kan untuk mencairkan suasana mediasi gitu. Nah dari situ, setelah itu ya akhirnya dari hakim mediatornya melihat mungkin ya ini udah nggak bisa didamaikan lagi gitu. Tapi ngelihat gestur Mbak Roro hari ini tegang seperti apa sih Mas Andi? Ngelihat gestur Mbak Roro tegang. Saya lihat istri saya hari ini cantik, ya senang ya kan. Saya pikir akan dapat hasil yang baik gitu kan. Itu aja sih, positif thinking aja untuk kali ini. Artinya Bang Andri masih ingin mempertahankan ya? Berusaha sebagai suami yang udah punya anak dan ada anak, kalau istilah ada keturunan saya di sini, saya akan berusaha. Ya. Bang Andri ini kan sudah melewati masa cerai dengan istri yang lama, sampai saat ini juga menghadapi lagi, mungkin seperti apa sih Bang Andri? Hubungan saya sih baik-baik aja, walaupun udah cerai dengan istri yang lama, nggak seperti yang terdengar santer kawin cerai. Karena buat saya gini, hidup itu kan pasti ada perpisahan, entah perpisahan mati atau cerai, itu aja kita jalanin. Dan semuanya kalau ternyata semua juga baik-baik aja, berarti kan lebih baik banyak kebaikannya saat kita pisah daripada harus bersama terus banyak mudarat, seperti itu aja. Tapi hari ini harus terpisah lagi nih dengan Takdir Allah, udah jalanin aja pasrah. Dari Nyai dan tim pribadi sebenarnya benar-benar mau ada itikat baik untuk tadi dari pihak mediator akan menyampaikan melakukan perjanjiannya untuk bisa memberikan kesempatan berdua untuk Mas Andri, karena kesempatan pertama nih sebenarnya sudah ada perjanjian antara Nyai, Mas Andri, Ustadz Mohai dan 2 saksi, tapi ternyata dilanggar. Itu perjanjiannya di atas materai, jadi levelnya keabsahannya sah gitu. Cuman telah dilanggar, terus makanya tadi mediator menyarankan bahwa akan dibuat lagi perjanjian yang kedua. Ya, supaya bisa memaafkan Mas Andri. Nah tadi sebenarnya berbesit sekilas di hatinya iya deh aku coba sebenarnya, cuman kan nggak mungkin serta merta Nyai berpikir itu langsung quick gitu, karena kan ini menyangkut kehidupan masa depannya, kehidupan bersama Budi Sultan. Nah belum Nyai bisa berpikir dengan tenang, yang bersangkutan melakukan suatu insiden yang amat sangat di luar logika gitu. Sehingga tadi Nyai sempat
berteriak ya, mungkin teman-teman media ada yang dengar gitu, ada teriakan dari Nyai dari dalam, ya sudah malah jadi ngebuyarin semuanya yang sebenarnya masih bisa memberikan spare waktu untuk diadakannya perjanjian kedua gitu. Nah kebetulan juga tadi selain mediator juga ada yang di ruangan itu ketika terjadi insiden ada Pak Andika selaku salah satu tim kuasa hukumnya yang mendampingi pada saat mediasi. Boleh disampaikan? Baik. Pada saat mediasi tadi disarankan oleh si pihak mediator ini agar Nyai memaafkan semua kesalahan Andre dan dicoba membuat perjanjian baru agar Andre tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pada saat itu, ketika Nyai tak sengaja melihat ke si Andre ini, tahu-tahu Andre apa tadinya? Pas dilihatnya itu memunyungkan mulutnya, meledek Nyai. Langsung aja reaksi Nyai, langsung kaget, langsung teriaknya ini tersinggung sangat karena bagaimana di acara yang sangat suci itu memediasi supaya terjadi perdamaian, bisa-bisanya si suaminya ini melakukan perbuatan yang tak semestinya gitu. Harusnya kan kalau memang ditanya tadi apakah bagaimana sore Nyai menjawab bahwa ya, seperti tadi bahwa oke lah untuk membuat perjanjian, mungkin begitu ya Nyai. Iya, sebelumnya menyatakan iya dan tidak, kan Nyai kan pasti akan ada otomatis berpikir dong, tidak serta merta mengiyakan atau mentidakkan. Nah, Nyai sempat melihat ke kanan karena lawyernya ketawa-ketawa terus tuh, jadi kayak menganggap sepele gitu loh. Padahal di sini tuh serius banget. Terus yang kebetulan tadi mendampingi langsung kan ada Pak Asgar, Pak Andika, Pak Kris dan lain sebagainya. Itu serius. Emang kita tuh sangat menghormati atas adanya lembaga perkawinan diwakili oleh pengadilan agama. Nah tapi sih lawyer yang bersangkutan ketawa-ketawa terus Nyai liatin gitu, kok gini sih gitu. Terus setelah Nyai liatin ke lawyernya, Nyai langsung liatin ke sebelahnya itu Mas Andri. Tapi Mas Andri memperlihatkan ke Nyai itu membangkitkan trauma-trauma yang udah terjadi selama 9 bulan. Jadi gini, bukannya tatapannya itu diterima dengan baik ya, seharusnya kan senyum ya ini gitu, atau enggak mah gimana gitu. Itu kan momen ini kan sangat berharga sebenarnya, dan juga ini dia sangat hargain karena udah lama nggak ketemu, dipersatukan di suatu ruangan mediasi, seharusnya kan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya sewajarnya orang, senormalnya orang, cuman Mas Andri bisa-bisanya gini gitu lah kok jadi ngeledekin Nyai, kok maksudnya apa? Jadi dan dulu tuh sering banget kayak gitu kalau di rumah. Iya, kayak ngeledekin Nyai, kayak apa ya? Terus Nyai bilang sama Pak mediator, Pak itu Pak, dia ngeledekin Nyai lagi, dia mau ngerusak psikologinya lagi gitu. Kayak gitu. Terus ya Allah, seharusnya kan itu nggak perlu terjadi ya, no need ya. Kenapa disia-siakan momen itu gitu? Buku Yasin Mama juga dilempar. Oh iya, dilempar buku dengan Yasin kasar. Mama dilempar loh. Mana nih buku Yasin Mama? Jadi bagaimana gitu ya Pak? enggak, jadi kan buku Yasin itu kan ada di tempat tidur. Terus abis itu dengan tiba-tiba dia langsung melempar gitu aja. Terus Mas kenapa? Enggak, gue mau di sini. Loh, kenapa emang? Kalau misalnya mau dipindahkan, dibawa pelan-pelan taruh di meja. Enggak, lempar gitu. Itu kan ayat suci Al-Quran, dari sampulnya foto mama. Jadi kalau misalnya dia selalu di media bilang, kenapa Nyai tega membuat Sultan menderita jauh dari dekapan ayahnya? Enggak, malah kebalik, Sultan jauh lebih bahagia secara psikologi. Nggak lihat papahnya selalu bentak-bentak mamahnya, memperlakukan seperti apa ke diri Sultan aja kan kayak gitu. Terus berkali kan yang bilang, kan waktu pas berantem, Pak udah dulu ya berantem, saking segitunya loh, karena berantem tuh udah bumbu sehari-hari, udah makanan sehari-harinya. Udah Pak berantemnya, itu anaknya nangis, udah biarin aja mati sekalian, bilang gitu. Terus beberapa kali waktu pas bertikah juga, udah bodo amat, gue hilang anak satu nggak apa-apa, gue masih punya anak 6 kok. Ya kalau bagi dia hamilin perempuan terus kawin cerai udah biasa ya, jangan samain ke Nyai, kayak aku nggak bisa gitu.
Oke, kalau bicara tentang finansial bisa dicari, cuman kan kita semua tahu kan yang berkorban siapa in everything, dari menggelar pesta pernikahan, resepsi, sampai mahar, sampai segala macam, sampai endingnya biaya persalinan semuanya. Lah mungkin kalau bagi Mas Andri itu nggak dianggap, abis itu cengengesan ya nggak apa-apa. Dia nggak main-main loh, seorang wanita yang seharusnya duduk manis atau nggak 50-50 berkorban luar biasa itu kan karena sayang ya, karena cinta, karena pengen mempunyai seorang imam yang benar-benar lengkuh nyai, nyayangin nyai, bimbing nyai. Tapi kenapa nyai disia-siain? Tapi di lafalnya dia bilang nggak mau ceraiin nyai, nggak mau pisah dari nyai. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi tadi, sampai Pak Asgar aja shock. Ah kayak gitu nyai sehari-hari mas, makanannya sehari-hari, lihat suatu bentuk sikap kayak gitu. Makanya tadi nyai langsung instan banget, langsung refleks nyai bilang sama Pak Mediator, Pak dia mau rusak psikologinya lagi, karena kayak gitu terus tiap hari. Entah motifnya apa ya, karena tiap detik juga nyai suruh jual aset gitu. Nyai tadi kan katanya Mas Andri menyuruh Nyai untuk menjual aset. Itu aset yang mana sih Nyai yang disuruh yang dijual gitu? Nyai nggak mau berbicara tentang hal yang sensitif ya. Yang Nyai sampaikan itu telah dia sampaikan juga ke Nyai berkali-kali, tetapi Nyai tidak mengabulkan karena apa? Sekarang logikanya aja begini, siapa sih baik perempuan atau laki-laki diperlakukan seperti itu sekaligus juga dimintain. Nah, siapa yang mau? Kecuali kalau misalnya Mas Andri itu benar-benar sayang, serius. Makanya kontradiktif terus ya Mas. Kalau misalnya ada tujuan sesuatu nih, meskipun di hatinya tuh maaf mungkin tidak sama ya, tidak sinkron. Cuma kan dia bisa membuat suatu kondisi yang seolah-olah. Nah, seolah-olah itu tetap baik ke Nyai, tetap setia, pura-pura, tetap nice, tetap hangat gitu. Lah itu enggak. Terus Nyai mau iyain dari mana? Gitu. Nah, jadi perjanjian itu dilakukan kedua belah pihak, saya dan Mas Andri, di depan Ustadz Mohai, dan ditambah dengan dua saksi. Dua saksinya adalah santri-santrinya pengawalnya Ustadz Mohai gitu. Nah, pada saat itu item-item ada banyak sekali di listnya, karena memang yang bersangkutan tuh harus ditekankan beberapa list, banyak gitu. Secara garis besar adalah pertama, tidak akan bertindak kasar lagi kepada Nyai, tidak akan lagi memaki-maki Nyai, tidak akan lagi melakukan hal perselingkuhan dalam bentuk apapun, karena kita melihat perselingkuhan itu dalam bentuk apapun ya. Jadi baik chatting, WA, SMS, telepon, bahkan apalagi ketemu dengan alasan apapun. Yang namanya perselingkuhan kan pasti banyak alasannya, dengan alasan apapun. Nah itu semuanya dilanggar. Terus ketika Nyai tanyakan kembali kepada Mas Andri pada saat itu, Mas kok kamu gini sih sama Nyai, itu di atas materai, jadi letterlek keabsahannya udah sah. Nah dia bilang, lah nggak ngaruh lagi ke gue gitu. Lu mau nyuruh Ustadz Mohai kayak apa siapapun, nggak akan ngaruh ke gue imam gitu. Ada suatu hasil bukti otentik yang diabsahkan oleh pemerintah pengadilan dengan nomor sekian bahwa tergugat Andri Irwan telah melakukan satu perselisihan pertikaian yang terus menerus dengan dan juga ada beberapa saksi itu udah diabsahkan ya, disebabkan oleh ya banyak hal, perselingkuhan, terus keuangan dan lain sebagainya. Jadi mirip-mirip. Jadi nggak perlu dikerosek karena nih punya hitam di atas putih buktinya. Alhamdulillah situasi sekarang ini jauh lebih ringan daripada situasi ketika Nyai bersama dia. Berat banget Mbak, anak nangis aja malah dibilang udah biarin, biar mati aja sekalian tuh. Terus ketika gendong Sultan, Mas Andri maki-maki mamahnya, maki-maki saya, kayak gimana tahu, sambil nendang-nendang motor listrik gitu, tindakan destruktif. Kasihan Sultan. Jadi dia selalu
mengambil topeng tuh kangen sultan apa segala macam. Nah itu baru tindakan. Tanggung jawabnya Mbak, dia ngomong keluar-keluar di luar kangen, tapi ada basa-basinya, mah ini ada sedikit rezeki buat sultan, gak ada. Susu apa minimal susu lah, kan kebutuhan sultan banyak banget nih, susu, pampers, imunisasi, dokter anak, bajunya apanya segala macem, dan kita pasti ya ingin memberikan yang terbaik buat anak. Malu dong Mas keluar-keluar di media kangen anak, tapi nggak ada itikat sama sekali, entahnya terima nggak terima. Kan kita bisa respect ya sama laki-laki yang punya harga diri, punya tanggung jawab, dan dia juga tahu kok noreknya apa segala macam. Semua tadi saya bilang tadi kata jajaran ada sempat yang bertanya kenapa Nyai harus dikawal. Yang kedua, karena sesuai permintaan daripada Adinda Nyai Roro Fitria, beliau tidak mau diwawancara secara pribadi, tapi beramai-ramai seperti ini. Jadi tadi sempat ada rekan wartawan kesalahpahaman yang hendak mau secara pribadi, tapi maksud dan tujuannya bukan kita menghalang-halangi, tapi demi keselamatan Nyai di luar. Mungkin kalau di dalam kayak gini enjoy kita semua. Nah, kalau memang ada yang sempat terjadi benturan, saya pribadi selaku ketua umum Satria Puja Nusantara minta maaf pada rekan wartawan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Lanjut. Maaf, sudah Bang.